Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fikri Dharma Pasya dengan NIM 2008654. Jadi di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan filsafat olahraga. Jadi, sejarah perkembangan filsafat olahraga itu telah ada dan telah terjadi sejak zaman dahulu. Seiring perkembangan zaman, filsafat olahraga pun berkembanglah hingga zaman saat ini. Sejarah perkembangan filsafat olahraga dimulai pada zaman Yunani klasik. Kemudian masuklah ke zaman pra-Yunani kuno, lalu ke zaman Yunani kuno, kemudian berlanjut ke zaman pra-Sokrates, lalu masuk ke zaman abad pertengahan, hinggalah sampai ke zaman sekarang yaitu zaman modern. Adapun penjelasan mengenai tahap berzamannya tentang sejarah perkembangan filsafat olahraga tersebut. Baiklah, yang pertama adalah zaman Yunani klasik. Pada zaman Yunani klasik merupakan suatu periode yang sangat krusial, yang sangat penting bagi peradaban manusia. Dikarenakan pada zaman ini terjadilah suatu perubahan besar mengenai pola pikir manusia yang berubah dari pemikiran kepercayaan terhadap mitos-mitos berubah menjadi kepercayaan terhadap pemikiran-pemikiran manusia. Yang kedua adalah zaman pra-Yunani kuno. Jadi pada zaman pra-Yunani kuno, perkembangan terhadap kepercayaan diyakini terbagi menjadi dua, yaitu kepercayaan terhadap mitologi dan juga kesusastraan Yunani. Namun pada zaman ini juga telah ditemukannya ilmu-ilmu pengetahuan tertentu seperti ilmu hitung dan juga ilmu ukur. Yang ketiga adalah zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno, Yunani tidak lagi dikuasai oleh kepercayaan terhadap mitos-mitos, melainkan pada zaman ini Yunani telah mempercayai logos atau rasio, yaitu suatu sikap ingin tahu dan mencari tentang hal-hal baru, di mana sikap inilah yang menjadi dasar untuk ilmu pengetahuan modern. Keempat adalah zaman pra-Sokrates. Pada zaman ini muncullah tokoh-tokoh. Para tokoh-tokoh pra-Sokrates itu dikenal dengan sebutan filsuf alam. Ciri yang paling menonjol pada zaman ini yaitu adalah pengamatan terhadap gejala kosmis dan fisis untuk mencari dan menemukan prinsip atau asas dari segala sesuatu. Baiklah, yang kelima adalah zaman abad pertengahan. Pada zaman abad pertengahan ditandai dengan teosentrisme dan para pengemban utama adalah para teolog. Ilmu-ilmu atau filsafat dilihat sebagai pelayan agama dan terjadinya kemerosotan terhadap penemuan-penemuan ilmu dan juga filsafat. Dan yang terakhir adalah zaman modern. Pada zaman modern muncullah berbagai pemikiran-pemikiran yang lain, di antaranya yaitu rasionalisme, empirisme, dan juga kritisme. Selain itu, pada zaman ini juga memunculkan seorang intelektual yang bernama Gerard van Cremona yang menulis buku ilmu Cina berjudul The Canon of Medicine. Itulah tadi penjelasan saya mengenai sejarah perkembangan filsafat olahraga. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.